oleh negara lain. Misalnya apa? Sipadan dan Likitan. Ya, Sipadan dan Likitan sejak tahun 2001 itu dikuasai oleh Malaysia, padahal wilayah Indonesia di situ. Ya, artinya apa? Kita sedikit gagal ya, wilayah kita luas sehingga kita bisa mengatakan sedikit begitu. Kita gagal dalam konteks ini, tidak bisa mempertahankan di situ. Nah, oleh karena itu, wilayah yang masih ada ini kita pertahankan. Kenapa? Karena masih banyak ya wilayah-wilayah kita yang menjadi sengketa begitu dengan negara lain. Bisa dilihat ada kita menghadapi 10 masalah perbatasan dengan 10 negara. Ya, kemarin kita bahas juga. Di situ artinya apa? Bahwa potensi kemungkinan wilayah kita berkurang akibat direbut oleh bangsa lain atau negara lain itu masih tetap ada. Nah, oleh karena itu, ya ini harus kita jaga. Itu yang pertama, ya. Jadi direbut oleh negara lain. Contohnya Malaysia itu sampai sekarang masih mengklaim wilayah Ambalat, ya, Ambalat. Jadi letaknya itu di sebelah timurnya Kalimantan, persis di mulut perbatasan Kaltara dengan Sarawak di situ. Ya, itu. Jadi masih banyak ya, masih ada persoalan perbatasan dengan 10 negara. Yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebabnya adalah apa? Kemarin memisahkan diri, ya. Gerakan separatis, memisahkan diri, upaya-upaya memisahkan diri di situ. Ya, dalam kasus Indonesia apa contohnya? Timur Timur, ya. Timur Timur tahun 99 itu sudah memisahkan diri, padahal sebelumnya Timur Timur adalah wilayah kita. Gitu. Nah, potensi memisahkan diri itu juga masih cukup besar. Kenapa? Ya sebagai contoh ya, terus berusaha untuk memisahkan Papua ya dari wilayah NKRI. Nah, itu artinya apa? Ada potensi. Kita lihat setiap 1 Desember itu mesti ya hari ulang tahun di OPM. Yang kedua tanggal 4 Desember kemarin ya Aceh gitu ya, yang sepertinya itu sudah adem ayem begitu, sudah damai, ternyata kemarin terjadi beberapa kali pengibaran bendera GAM. Ya, artinya apa? Juga potensi itu masih ada begitu. Potensi untuk memisahkan diri dari wilayah Indonesia, khususnya Aceh. Ya, nah kalau kita tarik ke belakang itu banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di negara kita. Contohnya apa? Ada PRRI dan Permesta, PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Jadi juga dulu pernah berusaha untuk memisahkan diri. Hanya saja tensinya ini lebih rendah ini PRRI dan Permesta itu ya. Di era sekarang sudah damai ya, karena tidak pernah muncul lagi. Tetapi di dua negara seperti di dua wilayah seperti Aceh dan Papua itu masih cukup besar ya potensinya. RMS ya, Republik Maluku Selatan juga potensinya masih cukup besar di situ. Jadi pada saat ulang tahun mereka, hari jadi mereka, maka kemudian sering terjadi pengibaran bendera-bendera mereka. Nah, itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi direbut oleh negara lain, kemudian yang kedua memisahkan diri. Ya, dan memisahkan diri ini bukan monopoli Indonesia saja, tetapi juga banyak dialami oleh negara-negara besar ya seperti Inggris, Spanyol, Kanada dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga apa faktor yang bisa mengurangi wilayah adalah faktor alam ya. Faktor alam. Jadi alam mungkin gempa bumi dan sebagainya. Ya, sangat memungkinkan ya bisa terjadi wilayah itu berkurang. Ya, jadi kenapa? Global warming ya, global warming kan membuat kutub utara selatan mencair ya. Mencair, maka kemudian permukaan air laut akan meningkat. Maka di situ akan menutupi wilayah daratan di pesisir. Nah, itulah kenapa kemudian di Jakarta, di Pekalongan, Semarang dan sebagainya itu seringkali terjadi rob ya, air yang masuk ke daratan, ke jalan-jalan permukiman dan
sebagainya, dan wilayah kita berkurang. Itulah geopolitik ya. Jadi kita pertahankan apapun alasannya, itu kita jaga dengan sekuat tenaga. Nah, kemudian yang kedua apa? Memelihara ya. Jadi bukan sekedar dipertahankan, tapi kita pelihara keberlanjutannya, gitu. Ya, keberlanjutannya dijaga begitu. Supaya apa? Supaya tetap bisa menjamin kelangsungan hidup bangsa kita sendiri yang ada di atasnya. Ya, dipelihara di situ. Jadi, ya kelestariannya dipelihara. Membangun rumah itu kan mestinya harus ada pohon, ditanamin pohon, jangan gundul-gundulan dan seterusnya. Ya, supaya apa? Supaya tetap bisa kita tempati, supaya bisa tetap dapat menjamin kesejahteraan kita dan seterusnya. Ya, itu jadi paling tidak ada 3 inilah ya, walaupun kalau kita cari lagi saya kira masih ada ya faktor-faktor penyebab berkurangnya wilayah. Itu ya sedikit kita ulas pertemuan lalu. Sekarang kita masuk ke berikutnya ya. Jadi sekali lagi bahwa wawasan Nusantara atau geopolitik pada intinya adalah bagaimana kita mempertahankan dan memelihara wilayah agar utuh dan tetap bisa menjadi sumber kehidupan dan penghidupan bagi bangsa yang ada di atasnya.